Shalom all dreamers, shalom prajurit Tuhan, bagaimana kabar semuanya? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Yeshua HaMashiach. Hari ini saya Chaim Cila, Queen Blue Dreamologist, akan membagikan 2 buah mimpi profetik. Tapi sebelumnya, sebelum Bapak Ibu menyaksikan daripada YouTube Revival Fire City, jangan lupa klik share, jangan lupa untuk follow, like ya, dan juga subscribe setiap sosial media dari Revival Fire City. Tujuannya supaya Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan update terbaru, revelation, sharing firman Tuhan, dan juga mimpi-mimpi profetik. Hari ini saya akan membagikan 2 buah mimpi profetik, yaitu tentang pesan Tuhan bagaimana atau strategi apa yang digunakan untuk menghadapi spiritual warfare di bulan-bulan ini atau di waktu-waktu kedepannya untuk Bapak Ibu semua. Jadi semua bangkitkan rohnya dan juga tangkap dengan iman dan juga setiap pesan Tuhan yang ada di dalam mimpi profetik ini supaya menjadi kekuatan dan menjadi strategi kita di dalam peperangan rohani kita. Oke? Mimpi profetik yang pertama. Di dalam mimpi ini ada sepasang suami istri. Dan si istrinya ini berselingkuh dengan sahabat dari suaminya. Sahabat suaminya ini bukan cuma selingkuh dengan istrinya, tapi juga menjadi benalu buat keluarga ini. Sampai di suatu hari istrinya melahirkan anak yang cacat. Di sana istrinya ini mengalami stres ya, dan juga kesal, ditambah lagi melihat sahabat suaminya atau selingkuhannya ini menjadi benalu bagi suaminya. Dan pada akhirnya si istri mengusir sahabat suaminya ini di depan suaminya dan membongkar dosa-dosa sahabatnya ini. Dan selingkuhannya ini membalas dengan ketawa. Dan mulai membongkar bahwa kecacatan anaknya ini adalah karena perselingkuhan. Kemudian suaminya kaget dan di sana hancurlah keluarga itu. Dan mimpi yang kedua, ini adalah mimpi dari pemimpin kami, bahwa di dalam mimpinya ada acara doa pelepasan. Tapi yang dilepaskan adalah kutub tanah atau sebuah kotak. Ada 7 tali kutuk yang harus dipotong. Di saat pelepasan tidak ada manifest sampai akhirnya pada tali atau kutuk yang ke-6. Ketika itu dilepaskan, doa dilepaskan, seorang pria kerasukan. Dan dia menusuk pemimpin kami. Dan pemimpin kami diam saja. Karena tusukan itu mengenai ban pinggangnya. Semakin keras dan tusukannya itu semakin dalam. Tapi puji Tuhan ketahan oleh beltnya. Dan pada akhirnya pemimpin kami menendang dan mendorong orang itu. Arti mimpi profetik yang pertama. Ini adalah masa di mana setan sedang membiarkan hamba-hamba Tuhan untuk jatuh di dalam dosa dan juga menyembunyikan dosa-dosa mereka. Hamba-hamba Tuhan ini akan merasa senang dan bangga ketika mereka menyembunyikan dosa mereka. Dosa-dosa mereka tidak terekspos, mereka merasa senang karena tidak ada yang tahu. Tapi sebenarnya ini adalah hal yang sangat berbahaya buat setiap hamba-hamba Tuhan. Karena ini akan menjadi amunisi bagi setan untuk menyerang atau di saat konfrontir terjadi, ini akan dijadikan senjata bagi setan. Setan akan menggunakan dosa-dosa yang ditutupi, disembunyikan ini sebagai senjata untuk menghancurkan karir dan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Oke, kita masuk dalam mimpi profetik yang kedua. Artinya adalah Tuhan sedang mau melepaskan tanah dari kutuk-kutuk. Dan Tuhan mau membuat tanah untuk selaras pada agenda Tuhan. Tapi kita lihat di dalam mimpi, di saat yang ke-6, di saat the last punch, iblis mulai manifestasi. Iblis mulai manifest dengan brutal. Mulai main fisik, menusuk tubuh.
Artinya setan sedang mengerahkan segala strateginya, kekuatannya untuk menggagalkan setiap terobosan anak-anak Tuhan. Setan gak mau anak-anak Tuhan untuk dibebaskan, dilepaskan, dan masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan hari ini, melalui mimpi profetik ini, Tuhan katakan jangan takut, jangan khawatir. Aku sudah memberikan rahasia perlindungan, yaitu seperti di dalam Efesus 6. Bapak Ibu bisa baca di rumah, yaitu rahasia perlindungan kita di saat spiritual warfare yang sedang kita alami, yaitu belt of truth, sabuk kebenaran. Hari-hari ini kita harus menggunakan sabuk kebenaran, belt of truth, untuk melindungi kita dari setiap serangan iblis. Apa yang dimaksud dengan belt of truth? Yaitu firman Tuhan, janji Tuhan, nubuatan, dan juga pewahyuan yang Tuhan sudah lepaskan di setiap musim-musimnya. Dan hari-hari ini, untuk menghadapi spiritual warfare, kita harus banyak memperkatakan firman Tuhan, janji Tuhan, setiap nubuatan yang pernah dilepaskan pada kita dan keluarga kita, pada kota kita, kepada gereja kita. Dan juga kita baca kembali, dengar kembali pewahyuan yang Tuhan sudah lepaskan atas hidup kita. Atau pewahyuan yang disesuaikan pada tiap bulannya, seperti saat ini kita masuki bulan Av, dengar kembali pewahyuan bulan Av. Ada strategi yang Tuhan berikan di saat pewahyuan itu dilepaskan. Dan hari ini saya katakan bahwa hidup kita tidak lagi melekat pada kenyataan, ya Bapak Ibu. Sekali lagi, bahwa hidup kita tidak melekat kepada kenyataan, tapi hidup kita melekat kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan fokus pada kenyataan hidup, kenyataan yang terjadi dalam keluargamu, bisnismu, usahamu, kotamu, tapi fokus pada kebenaran firman Tuhan, sehingga iblis tidak bisa menyentuh hidup kita. Iblis gak bisa menyentuh area bisnis kita, pelayanan kita, karena kita hanya memegang erat kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan. Amin. Saya berdoa hari ini Bapak Ibu mendapatkan strategi di dalam menghadapi spiritual warfare, peperangan rohani Bapak Ibu, dan Bapak Ibu mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan akhir kata, saya Chaim Cila, Queen Blue Dreamologis, menutup dengan satu kalimat, percayalah bahwa impianmu menjadi kenyataan. Tuhan Yesus memberkati.